Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Seli Artacitaka Dewi dengan nomor NIM 2203243, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan, dosen pengampu Henry Didiharto. Di sini saya akan menjelaskan satu topik mengenai anatomi dan fisiologi sistem digestif atau yang lebih sering dikenal dengan sistem pencernaan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi-definisi atau pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, selanjutnya adalah sistem pencernaan merupakan pintu masuknya zat-zat nutrisi, vitamin, mineral, dan cairan ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah sistem pencernaan merupakan tempat bagi protein, lemak, dan karbohidrat dipecah dalam bagian yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah mencerna sumber makanan untuk energi tubuh, kedua memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma, yang ketiga absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan, yang keempat adalah eliminasi sisa-sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, selanjutnya ada proses pencernaan. Proses pencernaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan secara mekanis terlebih dahulu. Proses pencernaan mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Selanjutnya adalah pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, itu adalah proses-proses pencernaan. Di sini ada anatomi sistem pencernaan. Jadi, pencernaan itu dimulai dari rongga mulut atau kavitas oris, lalu faring, lalu esofagus, gaster, atau lambung. Selanjutnya ada intestinum tenue atau usus halus, kolon atau usus besar, rektum, dan anus. Organ tambahan atau organ aksesoris meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas, dan hati. Nah, ini adalah gambar-gambar dari sistem digestif atau sistem pencernaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan saluran pencernaan yang pertama, yaitu saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara maktisasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi dari mulut itu sendiri adalah yang pertama jalur bagi keluar masuknya udara, yang kedua menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, dan yang terakhir adalah berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Nah, selanjutnya di sini ada batas-batas mulut. Yang pertama, bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir. Yang kedua, bagian atas dibatasi oleh palatum durum hingga palatum mole. Atap mulut dibentuk oleh palatum, lidah yang terletak di lantainya serta terikat pada tulang hyoid. Palatum durum atau keras adalah membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang. Kalau palatum mole atau lunak mempunyai pusat otot rangka dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosanya. Selanjutnya ada bagian-bagian mulut. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi.
Yang kedua adalah rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Nah, itu tadi batas-batas mulut dan bagian-bagian dari mulut. Selanjutnya yang kedua, saluran pencernaan, yaitu gigi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi ini adalah organ aksesoris dari mulut ya. Gigi adalah bagian kecil yang terdapat di rahang atas atau bawah. Setiap gigi tertanam di dalam gusi, akarnya menembus garis-garis gusi dan masuk ke tulang rahang. Jika ditotal jumlah gigi dan tulang rahang atas maupun bawah ini berjumlah 32 gigi. Gigi dibedakan menjadi 5 jenis dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah jenis dari gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama adalah incisivus atau incisif, biasa disebut dengan gigi seri. Yang kedua adalah canina atau caninus, biasa disebut dengan gigi taring. Yang ketiga, premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah molar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham besar. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar ya, mulai dari incisivus, caninus, premolar, dan molar. Yang ketiga adalah lidah. Lidah termasuk organ aksesoris yang berada di rongga mulut. Lidah merupakan organ aksesoris dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal dan dilapisi oleh stratified squamous epithelium. Merupakan kumpulan otot-otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Memiliki peran penting, yaitu yang pertama mengatur letak makanan dari mulut, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan menghisap. Yang terakhir adalah pembentukan suara. Jadi terkadang ada, kalau orang Jawa bilangnya ada orang yang sedal, mungkin itu lidahnya yang tidak yang terlalu kecil atau terlalu pendek ya. Jadi sehingga pembentukan suaranya kurang sempurna. Selanjutnya ada fungsi lidah. Yang pertama sebagai indera pengecap, kedua sebagai alat berbicara atau berkomunikasi, pasti ya. Yang ketiga pengatur letak makanan saat dikunyah, yang keempat membantu menelan dan menghisap, yang kelima membantu menyentuh makanan. Selanjutnya bagian-bagian lidah yang sensitif terhadap beberapa rasa antara lain A. Manis pada bagian ujung depan, yang B. Asam di bagian samping depan kanan dan kiri, C. Asin di bagian samping belakang kanan dan kiri, serta pahit di bagian belakang sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Kalau di samping ini gambarnya ada di bawah ya. Nah, ini adalah gambar-gambar peta lidah. Selanjutnya ada bagian-bagian dari lidah. Yang pertama adalah lidah bagian depan atau biasa disebut dengan apek. Sangat fleksibel, bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf. Fungsinya yaitu membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Dan pada lidah bagian depan ini terdapat syaraf-syaraf sensorik yang mendeteksi rasa manis. Selanjutnya bagian lidah pangkal lidah atau biasa disebut dengan dorsum berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Dan pada pangkal lidah terdapat syaraf-syaraf sensorik yang mendeteksi rasa pahit. Selanjutnya frenulum, bagian lidah yang berbentuk selaput atau jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Selanjutnya ada papila, lapisan pada permukaan lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan. Papila-papila ini mengandung syaraf dan organ pengecap atau tastel bone. Nah, itu tadi bagian-bagian dari lidah ya. Nah, selanjutnya ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini juga termasuk organ aksesoris yang berada di rongga mulut. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri, berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bagian bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit.
Kelenjar ludah atau air liur yang utama terbagi menjadi 4, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar liur minor. Nah, kalau kelenjar parotis ini letaknya di sebelah kiri dan kanan dekat di depan sedikit bawah telinga ya, bagian sini. Selanjutnya kelenjar submandibularis ini terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Kalau kelenjar sublingualis letaknya di bawah lidah, di kanan dan kiri frenulum linguae dan menuangkan sekeretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil, merupakan campuran dari mukosa dan serosa. Selanjutnya yang terakhir adalah kelenjar liur minor, letaknya di dalam amina propria mukosa oral. Di sini juga ada saliva. Saliva ini juga termasuk organ aksesoris atau suatu yang berada di rongga mulut. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah pada waktu mengunyah makanan bercampur dengan saliva atau air liur di dalam mulut. Kandungan saliva atau ludah atau air liur ini mengandung 95% air dan 0,5% bermacam-macam, diantaranya yang pertama kalsium, fosfor, natrium, magnesium, mengandung musin dan mengandung enzim petialin atau memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, fungsi saliva yaitu melumasi dan membersihkan rongga mulut, mempunyai aktivitas antibakteri, berperan pada pengecapan dengan melarutkan bahan makanan, memulai pencernaan lewat kerja petialin atau amilase saliva dan lipase saliva. Yang terakhir adalah membantu proses menelan dengan cara melembutkan makanan. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan saluran pencernaan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit hingga menyerupai corong. Nama lain dari faring adalah tenggorokan atau teka. Selanjutnya adalah fungsi faring. Fungsi faring adalah berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau bersuara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sebagai sistem pencernaan. Yang ketiga, sebagai penyaring atau pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk atau sistem pernafasan dan mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Struktur faring, di sini ada 3 struktur faring, yaitu yang pertama lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan muskular atau lapisan otot. Sifat dari lapisan mukosa yaitu bersifat kuat dan elastis. Sedangkan lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jika lapisan muskular atau lapisan otot ini yaitu otot pada lapisan muskular atau otot melingkar dan otot longitudinal atau memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Sedangkan laryngofaring adalah bagian paling akhir dari faring. Nah, ini ada gambar-gambar dari bagian-bagian faring. Selanjutnya adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Nah, ini ada 3 definisi, saya ambil salah satu saja ya. Selanjutnya, fungsi esofagus. Yang pertama, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kedua, menghasilkan gerakan peristaltik. Yang tiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Bagian-bagian dari esofagus yaitu bagian superior sepertiga atas esofagus,
Sebagian besar otot penyusun pada bagian ini yaitu otot rangka, di mana otot ini bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. Selanjutnya bagian tengah, 2/3 tengah esofagus terdiri atas otot campuran, otot rangka, dan otot halus. Yang ketiga adalah bagian inferior, 3/3 bawah esofagus. Otot penyusunnya yaitu otot halus yang bekerja tanpa kita sadari atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah struktur esofagus. Esofagus tersusun dari 4 lapis dinding, diantaranya yaitu lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari esofagus yang terdiri dari pembuluh darah, limfe, dan saraf. Sedangkan lapisan otot merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa disadari. Kalau lapisan submukosa berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, syaraf, dan kelenjar lendir. Yang terakhir adalah lapisan submukosa tersusun atas epitel, sel epitel berlapis gepeng, bertingkat, dan jaringan ikat tipis. Lapisan ini memiliki sel goblet yang menghasilkan lendir. Selanjutnya yang ketujuh ada gaster atau lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di indera abdominal atau berada di dalam perut ya. Letaknya berada di antara esofagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Berada di daerah epigastrium dan meluas hipokondrium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf J. Lalu oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan dengan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Ini adalah gambar-gambar dari organ lambung yang berada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah fungsi lambung. Yang pertama penyimpanan makanan, yang kedua produksi kingus, yang ketiga digestif protein, yang keempat produksi mukus atau produksi mukus berupa cairan, yang kelima menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan seperti enzim pepsin, lipase, asam klorida atau HCI, hormon gastrin. Lalu yang fungsi terakhir adalah produksi faktor intrinsik atau glikoprotein yang disekresi sel parietal. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari lambung. Yang pertama adalah pars atau bagian kardiak. Bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium cardiacum. Yang kedua adalah fundus gastricum. Bagian yang berbentuk seperti kubah yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia yang meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction. Yang ketiga adalah corpus gastrium, merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf J. Yang keempat adalah pars bagian pylori, terdiri dari 2 bangunan yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Nah, ini adalah gambar-gambar dari bagian dari lambung ya. Selanjutnya batas-batas gaster atau lambung. Yang pertama adalah bagian superior berbatasan dengan bagian distal esofagus. Yang kedua adalah bagian inferior berbatasan dengan duodenum. Yang ketiga adalah bagian anterior dibatasi oleh bagian superior diafragma pada bagian anterior dari musculus rectus abdominis dan bagian kanan oleh lobus hepatis sinistra kiri. Yang terakhir adalah bagian posterior lambung berhubung dengan pankreas, adrenalis sinister, ginjal, dan diafragma. Selanjutnya hepar atau hati. Hepar merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia yang berisi bagian atas kanan dan tengah rongga perut
tepat di bawah diafragma. Permukaan atas terletak bersentuhan di bawah diafragma. Permukaan bawah terletak bersentuhan di atas organ-organ abdomen. Berwarna coklat, beratnya sekitar 1.200 sampai 1.600 gram. Terletak di kuadran kanan atas. Hepar dan vesica biliaris terletak di atas rongga abdomen, dikelilingi cavum thorax atau intraperitoneal pada epigastrium kanan, sedangkan lobus hepatis sinister terletak pada epigastrium kiri. Nah, selanjutnya ada fungsi hepar dari fungsi hepar atau hati itu adalah fungsi yang pertama, tempat penyimpanan vitamin, kedua, tempat penyimpanan besi dalam bentuk ferritin, yang ketiga adalah membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah banyak. Selanjutnya adalah mengeluarkan atau mengekresi empedu, hormon, dan zat lain. Batas-batas hepar atau hati adalah yang pertama, batas-batas atas sejajar dengan ruang interkosta V kanan. Selanjutnya, batas bawah menyerong ke atas dari iga 9 kanan ke iga ke-8 kiri. Beratnya 1,2 sampai 1,8 kg. Hepar difikasi secara erat oleh tekanan intraabdominal dan dibungkus oleh peritoneum kecuali di daerah posterior superior yang berdekatan dengan vena cava inferior dan mengadakan kontak langsung dengan diafragma. Nah, di samping ini adalah gambar-gambar dari batas-batas hepar atau hati. Selanjutnya, organ hepar atau hati terdiri dari dua lobus utama, yaitu yang pertama lobus dextra atau kanan, ada lobus caudatus dan lobus cuardatus. Yang kedua adalah lobus sinistra atau kiri. Lobulus merupakan unit-unit kecil yang membentuk lobus. Lobulus terdiri dari atas sel-sel hati disebut hepatosit. Sel fagositik juga terdapat di hati disebut dengan sel sirkulasi hepar atau hati, yaitu dimulai dari vena porta dan arteri hepatika, selanjutnya ke hati, selanjutnya ke sinusoid atau kapiler hati, selanjutnya akan ke vena centralis atau venula, selanjutnya vena hepatika, dan yang terakhir adalah VCI. Yang ke-9 adalah kantung empedu atau gallbladder. Kantong empedu atau vesica biliaris adalah sebuah kantong berbentuk buah pir yang terletak pada permukaan bawah hepar. Kantong empedu terdiri dari atas otot polos, mempunyai kemampuan menampung empedu sebanyak 30-50 ml dan menyimpannya, serta memeratkan empedu dengan cara mengabsorpsi air. Selanjutnya adalah fungsi dari kantung empedu atau gallbladder adalah membantu proses pencernaan lemak, membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, membantu menghilangkan racun dari hati. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari kantung empedu. Kantung empedu dibagi menjadi 3, yaitu fundus vesica biliaris, corpus vesica biliaris, dan kolum vesica biliaris. Saluran kantung empedu. Di sini ada saluran kantung empedu terdiri atas canaliculus, ductus hepaticus, ductus cysticus, dan ductus choledocus atau ductus biliaris. Hubungan vesica biliaris yaitu anterior, dinding anterior abdomen, dan facies visceralis hepar, posterior, colon transversum, serta pars superior dan descendens duodenum. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, ini ada dua pengertian, saya ambil satu saja ya. Lalu lokasi pankreas adalah di belakang lambung dan terletak kurang lebih melintang di dinding posterior abdomen, memiliki duodenum di sebelah kanan dan limfa di sebelah kiri. Fungsi dari pankreas yaitu sebagai kelenjar eksokrin atau kelenjar
mensekresian zat-zat tertentu tanpa dengan melalui pembuluh darah. Kedua adalah sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar yang mengekspresikan zat-zat tertentu melalui pembuluh darah. Yang ketiga adalah memiliki peran menjaga keseimbangan kadar gula tubuh. Yang keempat menghasilkan cairan pankreas untuk proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Yang kelima adalah berperan untuk menjaga keseimbangan lemak tubuh. Yang keenam memiliki peran metabolisme baik dengan anabolisme ataupun katabolisme gula dan bentuk lainnya. Yang ketujuh adalah berfungsi dalam metabolisme lemak. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah sebagai penghasil berbagai protease seperti tripsin, amilase, dan lipase dalam membantu proses pencernaan. Selanjutnya adalah anatomi pankreas. Anatomi pankreas yang pertama adalah ceput pankreatis, berbentuk seperti cakram dan terletak di dalam bagian cekung duodenum. Sebagian kaput meluas di kiri dan di belakang arteri dan vena mesentrika superior serta dinamakan dengan processus uncinettus. Selanjutnya adalah kolum pankreatis, merupakan bagian dari pankreas yang mengecil dan menghubungkan kaput dan korpus pankreatis. Selanjutnya adalah korpus pankreatis, berjalan ke atas dan ke kiri, menyilang garis tengah pada potongan melintang sedikit berbentuk segitiga. Yang terakhir adalah kauda pankreatis, berjalan ke depan menuju ligamentum lienorenalis dan mengadakan hubungan dengan filum lienale. Selanjutnya ada enzim-enzim pada pankreas. Ada yang pertama NACHO-3, lipase pankreas, tripsinogen, amilase pankreas, enzim karbohidase pankreas. Yang selanjutnya adalah usus halus atau intestinum tenue, merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm, dengan banyak lipatan yang disebut dengan villi atau jonjot-jonjot usus. Usus halus menghubungkan lambung dengan cecum atau cecum colon. Fungsi dari usus halus ini adalah menyerap nutrisi makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada bagian-bagian usus halus. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Bagian awal usus halus panjangnya 25 cm atau 10-12 inci berbentuk huruf C. Selanjutnya adalah jejunum atau usus kosong. Letaknya di antara usus 12 jari, duodenum, dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus kosong atau jejunum ini 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya adalah ileum atau usus penyerapan, merupakan bagian terakhir dari usus halus. Letaknya setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum panjangnya sekitar 2 sampai dengan 4 meter. Terdapat contot-contot usus yang disebut dengan villi. Nah, ini adalah gambar-gambar dari bagian-bagian usus halus dan juga villi ya. Selanjutnya adalah enzim-enzim pada usus halus. Yang pertama adalah maltase, mengubah maltose menjadi glukose. Laktase, mengubah laktose menjadi galaktosa dan glukosa. Enterokinase, mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lipase, mengubah lemak menjadi kriseler dan asam lemak. Selanjutnya adalah peptidase, atau mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang terakhir adalah sukrase, mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glikosa. Selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum, menghubungkan ileum dengan rektum. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter atau 5-8 kaki, diameter 6,3 cm. Kolon dibagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Kolon ini terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid. Fungsi dari usus besar atau kolon yaitu menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi.
Yang kedua adalah mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri air di dalam usus. Yang ketiga adalah membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat adalah menyerap zat empedu. Yang kelima menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang keenam adalah membuang tinja keluar dari tubuh. Appendix pada usus besar. Usus besar ini memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendix usus buntu atau panjang dikurangi atau kurang lebih 18 mm. Mengandung banyak jaringan limfe. Letaknya di belakang, di bawah, di depan sekum atau dapat juga di depan atau di belakang dari ujung ilium. Selanjutnya adalah sekum, bagian yang berhubungan dengan ilium. Produk bakteri dalam usus besar atau kolon yaitu bakteri mencerna sejumlah kecil selulosa, vitamin K, kobalamin atau vitamin B12, tiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, gas dalam flatus terutama gas karbon dioksida, hidrogen, dan metan. Selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum ini adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB, lapisan mukosa, submukosa, muskularis atau sirkuler dan longitudinal, dan lapisan serosa. Selanjutnya adalah fungsi rektum. Yang pertama adalah tempat penampungan feses, yang kedua adalah mendorong feses untuk keluar, yang ketiga adalah adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dan suppositoria dan lavement nutritis. Selanjutnya adalah fisiologi rektum atau defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan dalam bentuk feses dan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua, di dalam rektum ini, saraf sensorik dirangsang dan akhirnya sadar akan kebutuhan defekasi. Selanjutnya adalah refleks defekasi, dimulai peregangan di dinding rektum oleh massa feses. Dorong massa feses ke rektum, selanjutnya bila keadaan telah memungkinkan sphincter ani akan relaksasi, lalu terjadi proses defekasi. Yang terakhir yaitu adalah organ anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar seperti empuborektal, merupakan bagian dari otot leverator ani, sphincter ani externus atau otot lurik, dan otot holos. Fungsi dari anus adalah untuk melakukan proses defekasi, mengatur keluarnya feses, dan menahan BAB di saat tertentu. Nah, bagian-bagian dari anus adalah yang pertama anal kanal, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, dan pectinate line. Anal kanal merupakan sebuah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Selanjutnya adalah rektum. Sebenarnya merupakan organ yang berbeda dengan anus. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang terletak setelah kolon atau usus besar. Sphincter anal internal merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 cm bagian kalis anal. Sphincter anal eksternal merupakan jaringan otot rangka atau otot lurik berbentuk elips yang melekat pada dinding anus, panjangnya sekitar 8-10 cm. Yang terakhir adalah pectinate line, merupakan garis yang berfungsi sebagai garis pembagi antara 2/3 atas dengan bagian 1/3 bawah anus. Nah, itu tadi adalah
anatomi dari sistem digestif atau sistem pencernaan. Sekian presentasi dari saya dan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.